Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa latihan i'rab supaya kita semakin mahir membaca dan memahami kitab-kitab ulama yang berbahasa Arab. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kalimat yang akan kita jadikan sebagai bahan latihannya adalah hazina Adamu wa baka bukaan syadidan ala maqtali Habila. Nabi Adam alaihissalam sangat bersedih dan menangis karena atau atas kematian anaknya yang bernama Habil. Inilah kalimat yang akan kita jadikan sebagai bahan latihannya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe untuk mendukung channel kita ini. Silakan diperhatikan, kita mulai. Hazina ini adalah fi'il madi yang artinya bersedih. Hazina fi'il madi, fi'lun madin, berarti pasti mabaniyun. Karena teman-teman sekalian, fi'il madi itu selalu mabaniyun, itu sudah pasti. Fi'il madi selalu mabaniyun. Di sini kita buat mabaniyun alal fathi. Hazina, nunnya berbaris fathah. Sebenarnya fi'il madi itu bisa mabaniyun alal fathi, bisa juga mabaniyun alal sukun, bisa mabaniyun alal dhammi. Tapi di sini kita pilih mabaniyun alal fathi. Hazina, berbaris fathah. Jadi kata nun, huruf nunnya ini pada kata hazina itu sebenarnya bisa sukun, bisa dhammah dengan ketentuan-ketentuannya. Tapi di sini dia harus fathah, hazina, karena mabaniyun alal fathi. Alasannya kenapa kita buat dia mabaniyun alal fathi adalah li'annahu lam yattasil bidhamir raf'in mutaharrik. Karena kata hazina fi'il madi tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na. Kalau misalnya bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, salah satu dari empat ini, itu dia akan menjadi mabaniun ala sukun. Misal di sini kita buat bersambung dengan tu, artinya saya. Hazin tu, saya bersedih. Itu kan nunnya sudah sukun. Jadi dia mabaniun ala sukun kalau berjumpa dengan dhamir rafa' mutaharrik, ta, ti, tu, na. Kemudian alasannya karena tidak bersambung juga dengan nun niswah, maka mabaniyun alal fathi, hazina. Nun niswah nun, kemudian niswah ini maksudnya perempuan yang banyak, jamaah. Kalau misalnya bersama dengan nun niswah itu juga mabaniyun ala sukun. Contohnya hazinna, hunna hazinna, mereka para perempuan bersedih. Itu kan nunnya hazina sudah menjadi sukun, hazinna. Oke, alasan berikutnya karena tidak bersama dengan wawul jama'ati. Waw sukun tapi menunjukkan jamaah laki-laki, banyak, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bersama dengan wawul jamaah, dia tidak lagi mabaniyun alal fathi tapi mabaniyun alad dhammi. Lihat, hazinu, at-tullabu hazinu, para siswa bersedih misalnya. Hazinu, nunnya kan sudah berbaris dhammah, maka disebut dia mabaniyun alad dhammi. Jadi kita ulangi teman-teman sekalian, kita ringkas. Hazina ini adalah fi'il madi yang mabaniyun alal fathi karena tidak bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik, ta, ti, tu, na. Wa nunin niswa, dan karena tidak bersama dengan nun niswa, yaitu na untuk perempuan. Wa wawil jama'ati, dan tidak bersama dengan wawil jama'ah, waw sukun di belakang kata kerja fa'il madi. Kalau misalnya bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik, itu mabaniun ala sukun seperti hazintu. Kalau bersama dengan nun niswah itu juga mabaniun ala sukun, hazinna. Kalau bersama dengan wawul jamaah itu mabaniun ala dhammi, hazinu. Oke, teman-teman sekalian, perhatikan kata Adamu. Hazina Adamu, Adam alaihissalam bersedih. Adamu pada kalimat ini adalah fa'il, pelaku. Dialah yang bersedih. Karena ini fa'il, maka pasti marfu'un, dirafa'kan. Itu kaidah harus kita ingat teman-teman sekalian. Fa'il sama dengan marfu'un, dirafa'kan.
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya adalah baris dhammah. Adamu, mimnya berbaris dhammah. Kenapa kita pilih tanda rafa'nya dhammah? Alasannya li'annahu ismun mufradun, karena kata Adamu adalah isim mufrad. Jadi ingat teman-teman sekalian, isim mufrad yang tunggal itu kalau dia marfu'un maka tanda rafa'nya itu harus kita buat dhammah seperti Adamu. Oke, berikutnya perhatikan baka. Nabi Adam bersedih dan baka ya baki artinya menangis. Baka ini adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Karena li'annahu lam yattasil bi dhamir raf'an mutaharrik, karena tidak bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik yaitu ta, ti, tu, na. Kalau dia bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik menjadi bakaitu, ianya menjadi sukun. Kalau bersama dengan nun niswah bakaina, itu juga mabniun 'ala sukun. Nah, di sini kan tidak bersama dengan nun niswah, maka mabniun 'alal fathi. Kalau bersama dengan wawil jamaah itu menjadi mabniun 'ala dhammi, bakau. Oke, di sini ada keterangan asluhu bakayu. Itu sebenarnya kalau bersama dengan wawil jamaah itu kan hasilnya bakau. Enggak kelihatan dhammahnya. Itu sebenarnya asalnya itu adalah bakayu adaya, cuman karena ada waw sukun di depannya, kemudian ini ada huruf ya, itu ianya dibuang, mengalah dia. Bakayu asalnya menjadi bakau. Oke, saya ulangi teman-teman sekalian. Baka ini kan fi'il madhi yang mabniun 'alal fathi. Fathah yang kita maksud itu bukan baris kaf ini, tapi ini huruf alif bentuknya seperti ya. Itu sebenarnya berbaris alif, tapi tidak bisa karena alif sama sekali tidak bisa berbaris. Oke, lanjut. Bukaan. Ini kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Karena dia maf'ul mutlaq maka mansubun. Setiap maf'ul mutlaq itu sama dengan mansub, dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya fathah. Bukaan, hamzahnya fathah. Alasannya li'annahu isim mufrad, ismun mufrad. Jadi teman-teman sekalian ingat, bukaan itu adalah maf'ul mutlaq. Karena dia maf'ul mutlaq maka mansub, dinasabkan. Alamatun nasbihi, tanda nasabnya fathah. Karena bukaan itu adalah isim mufrad. Isim mufrad kalau mansub tanda nasabnya adalah fathah. Berikutnya perhatikan kata syadidan. Syadidan pada kalimat ini sebagai sifat bagi bukaan. Bukaan syadidan. Jadi syadidannya ini sifat bagi bukaan. Bukaan tadi mansub, maka fahuwa mansubun mithluhu, maka syadidan ini sebagai sifat dari bukaan yang mansub juga ikut mansubun mithluhu, sama seperti bukaan yang mansub. Terus wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah baris fathah. Lihat, syadidan, dalnya ini kan berbaris fathah, itulah tanda nasabnya. Kenapa kita pilih fathah? Li'annahu ismun mufradun, karena kata syadidan ini adalah isim mufrad. Jadi teman-teman sekalian, setiap isim mufrad itu tanda jarnya adalah tanda nasabnya adalah al-fathatu, baris fathah. Berikutnya perhatikan kata maqtali, ala maqtali, atas terbunuhnya. Maqtali ini adalah majarurun bi'ala, isim yang dijarkan, sebabnya karena ada ala huruf jar sebelumnya. Ala maqtali, ini kan ada ala huruf jar, maka maqtali pasti isim yang majarur, yang dijarkan. Wa alamatu jarhi, tanda jarnya adalah al-kasratu, lamnya ini maqtali itu berbaris kasrah, itulah tanda jarnya. Apakah tanda jar hanya kasrah? Jawabannya tidak, bisa fathah, bisa ya, tapi di sini kita pilih kasrah. Alasannya li'annahu ismun mufradun munsharifun, karena maqtali itu adalah isim mufrad yang boleh pakai tanwin, munsharif boleh pakai tanwin. Kalau isim mufrad yang boleh pakai tanwin itu tanda jarnya teman-teman sekalian adalah kasrah, seperti maqtali, lamnya kasrah.
Oke, berikutnya perhatikan kata habila, lamnya berbaris fathah. Ini kedudukannya pada kalimat ini sebagai mudhafun ilaihi. Karena dia mudhafun ilaihi pasti majrurun, dijarkan. Jadi yang dijarkan, isim yang dijarkan itu teman-teman sekalian sebabnya satu, karena ada huruf jar sebelumnya. Yang kedua, karena dia mudhafun ilaih. Nah, habila itu kan mudhafun ilaih, maka pasti majrurun. Itu harus kita ingat teman-teman sekalian. Wa alamatu jarhi al-fathatu, tanda jarnya adalah baris fathah. Habila, lamnya ini huruf terakhir itu kan berbaris fathah. Baris fathahnya itulah tanda jarnya. Kenapa bukan kasroh tapi fathah kita buat? Kan biasanya kita buat kasroh tanda jar. Alasannya li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena kata habila itu mamnu', dilarang, minas sarfi, pakai tanwin. Jadi kalau ada isim, dia sama sekali tidak boleh pakai tanwin. Mau dimanapun diletakkan, di awal, di tengah, di akhir, dia tidak boleh sama sekali pakai tanwin. Itu tanda jarnya harus kita buat fathah. Itu namanya mamnu'un minas sarfi, isim yang tidak boleh pakai tanwin. Tanda jarnya adalah fathah. Oke, demikianlah materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tunggu episode berikutnya dan dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan komen positif. Berikan tanggapan Anda, komentar Anda, dan share ke teman-teman kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.